Warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa wala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati, pertama perwakilan dari bapak-bapak Pak Yaman yang hari ini ditokohkan dan dituakan, walaupun belum tua sih gitu. Cuman hari ini beliau dituakan atas nama pengurus. Kemudian yang saya hormati pula Ibu Fitri Ambarwati yang selalu saja ngoprek kalau hari Rabu di musola untuk ngurusin jamaah melaksanakan pengajian-pengajian, dan selalu saja nge-WA saya untuk konfirmasi setiap hari Selasa sore, kalau nggak pagi besok ngajar ya Pak. Beliau punya jasa itu untuk mengingatkan saya. Kemudian juga Ibu Partono yang alhamdulillah hadir, yang membuat musola kita semakin nyaman dengan karpet barunya alhamdulillah. Kemudian Ibu Ica yang tidak sedikit pula jasa beliau dengan almarhum suami untuk Kolbin Salim, bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan kemudian Bu Esti selaku fotografer, bahkan sampai sekarang dia masih moto gitu ya. Yang gak rame kalau nggak ada beliau kalau moto itu, selalu aja nata gitu. Dan tentunya para bapak ibu yang saya hormati yang tidak bisa saya sebutkan namanya, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Pertama begini, usia 15 tahun katanya tadi Mbak Fitri, bunga yang sedang mekarnya. Pak Yaman bilang anak gadis ataupun ABG. Kalau mengambil dua pandangan tersebut, maka bunga yang berkembang itu suatu masa bakal layu. Kalau bilang ABG, satu masa pasti tua. Saya pengen bahwa Kolbin Salim ini 15 tahun itu cuma angka dan tidak dikaitkan dengan apapun, karena kita pengen tidak pernah tua dan tetap berkembang terus, tidak pernah layu. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi sulit untuk digambarkannya. Bahkan saya pun kalau boleh jujur tanda tangan untuk kontrak di QS, saya sampai mati kayaknya sih gitu. Ada pengajian-pengajian yang lain yang sudah dipensiunkan atau memang keadaannya memang harus pensiun. Jadi setidaknya ada, saya mulai berkarir tahun 2000-an lah. Selepas menikah tahun 99 mulai ada pengajian-pengajian dari tahun 2000. Dan ada yang sudah selesai. Sudah selesai. Salah satunya yang sudah selesai itu pengajian di Jalan Lembang, Menteng. Kenapa selesai? Karena jamaahnya meninggal semua, udah habis. Ya karena isinya sepuh semua, orang-orang sepuh, kakak beradik. 5 orang itu mengadakan pengajian dari tahun 2000. Maka dimulailah dari adik-adiknya meninggal satu demi satu. Sampai akhirnya tahun 2000 itu karena COVID kita harus berhenti. Karena COVID. Dan susah untuk melakukan semacam Zoom dan segala macam karena sepuh semuanya. Dan akhirnya Ibu Sucipto selaku tuan rumah dan penyelenggaranya wafat beberapa tahun yang lalu, kalau saya nggak salah tahun 2023 ya, 21 bagi saya nih. Dan sekian milad-milad yang ada, yang ini sederhana tapi bisa dibilang mewah, tapi dibilang berwibawa pula gitu. Kenapa? Dengan baju seragamnya yang hitam-hitam. Ini seragam keberapa tahun nggak tahu nih. Bahkan peningkatan QS itulah peningkatan baju di etalase lemari kita tuh tambah banyak. QS tahun sekian dari yang kembang-kembang sampai polos. Ya, sebab milad yang pertama-tama itu kan kembang-kembang ramai banget. Saya waktu foto pertama lihat aja di Facebook yang nggak kelihatan, soalnya kembang. Kayaknya sih kalau ini agak kelihatan sih seragamnya kayaknya. Ya gitu. Nah, tadi dikeluhkan oleh Pak Yaman, rasanya ini mewah, mahal, yang tidak mampu dilakukan oleh Kolbin Salim bapak-bapak. Saya pikir itu memang sesuai lah, kalau bapak-bapak kan nafsu besar tenaga kurang ya, gitu. Cuman nafsunya doang, besar tenaganya kurang gitu. Dan memang yang meriah milad itu selalu saja ibu-ibu, karena dengan idenya, ya kreasinya, kemudian pengalamannya, maka rasanya pengajian yang sering kali milad dan banyak adalah pengajian ibu-ibu, sehingga wajar. Tapi setidaknya Kolbin Salim bapak-bapak sampai 20 tahunan masih berjalan, bapak-bapak. Dan kalau Kolbin Salim bapak-bapak itu miladnya, maaf,
adalah wafatnya anak Pak Yaman. Ya, setelah itu kita bikin pengajian. Alif ya, Alif Ansah, saya masih ingat betul itu. Setelah beliau meninggal, muncul Qalbun Salim bapak-bapak. Kalau ibu-ibu, setelah Pak Nurdin meninggal, muncul Qalbun Salim ibu-ibu. Jadi kalau gitu mati satu tumbuh 1000 Qalbun Salim itu. Ya, dari wafatnya seseorang bisa tumbuh namanya Qalbun Salim, dan berharap ini menjadi amal jariah bagi mereka semua yang menjadikan ide kita bikin pengajian sampai dengan sekarang ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian ada rencana dari Qalbun Salim ini kan, baik jangka panjang ataupun jangka pendeknya. Setidaknya Mbak Fitri selalu mengajak ada bisa ziarah Wali Songo, kayaknya keren banget deh. Kayak gitu. Nah, kayaknya keren banget. Sebab banyak ngelihat ada pengajian-pengajian ziarah Wali Songo yang belum tentu kita bisa menziarahi Mekah dan Madinah. Tapi setidaknya Wali Songo itu adalah tempat para ulama yang berjasa di tanah air ini. Sehingga kalau sampai kesampaian ke sana ziarah Wali Songo tersebut, rasanya kita sudah bersyukur atas perjuangan mereka semua yang menyebarkan agama Islam sehingga kita paham. Belum bisa kita ke Mekah, tapi setidaknya ada di wilayah kita yang pantas untuk disambangi sebagai rasa bersyukur. Walaupun ada kendalanya satu, perjalanan itu lama. Kalau saya 5 hari itu, karena saya cuma berdua. Kedua, begitu jalan ada tempat makan enak, oleng, gitu. Yang itu bikin lama jadinya. Tariknya ntar, oleng lagi. Habis perjalanan itu adalah perjalanan yang saya baru dengan rutenya, sehingga ada tempat makan ini. Ada di Tuban itu tempat makan ikan asap. Ya, saya tadinya gitu bisa dikunjungi pakai bus. Salah satunya Sunan Muria karena di atas gunung. Jadi bus itu harus ditinggal, kita harus pakai mobil kecil. Terus kemudian kedua Maulana Malik Ibrahim karena gangnya sempit, kampung Arab itu, nggak mungkin bawa bus. Akhirnya saya pikir-pikir, jamaah Qalbun Salim ini kan banyak yang punya mobil nih sebenarnya sih, cuman nggak mau ngomong aja. Gitu. Nah, kalau kita pakai mobil ada orang yang nyumbangin gitu, rasanya sih bisa diminimalisir. Apalagi kalau seandainya sampai Bu Ica turun tangan, kelar urusan sekarang begini kecil daripada ngumrohin sakampung, harganya besar. Kalau ngajak Wali Songo kecil lah, insya Allah jadi itu. Ya, mudah-mudahan dengan ide ini mungkin nanti ada yang lain, insya Allah Bu Ica bisa bantu-bantu gitu ya. Entah sumbangan ini itu, tentunya kita juga tidak melepaskan ada bagian dari kita untuk bisa sumbangsi gitu ya. Walaupun tetap kita butuh donatur, dan mudah-mudahan itu bisa kita lakukan di tahun 2025 ini sebagai sebuah rencana besar di 15 tahun usia Qalbun Salim ini. Kalau umroh sedikit sulit karena satu kita harus nabung. Kedua, biasanya kalau model kita ini pengen umroh, nyarinya umroh yang harganya murah, Pak. Ya, kalau umroh harganya murah, kita mesti bawa beras dari rumah sendiri, masak gitu. Nyari hotelnya yang jauh di mata, pegel di kaki. Nah, itu baru dapat murah tuh. Nah, segala itu. Qalbun Salim bapak-bapak, Qalbun Salim ibu-ibu, tidak mudah ngajar sampai 15 tahun. Ya, itu bukan sesuatu yang gampang 15 tahun ini. Kalau guru SD, SMP, SMA 15 tahun, bagi saya ngajar biasa-biasa aja guru itu. Bukan berarti meremehkan jasa mereka. Kenapa biasa-biasa saja? Karena mereka tidak harus mikir materi apa yang akan disampaikan. Sebab bukunya sudah ada kurikulum. Kemudian anak didik ganti-ganti setiap 3 tahun, ganti baru lagi. Ini 15 tahun lihat dia lagi. Dia lagi. Paling nambah 1-2 ngilang gitu ya. Dibilangin sedikit aja ngambek ngilang. Ya salah ibu-ibu jangan sedikit ngambek ngilang. Ya, kalau anak SD meskipun diomelin, SMP diomelin karena wajib lulus dapat ijazah, diomelin dia tetap. Tapi kalau model pengajian begini sedikit aja karena diomelin, ngambek mutung, nggak datang lagi, udah seragam nggak dibayar, dia udah ngambil.
Ya. Nah, jadi bukan waktu yang mudah. Istri saya ada di sini. Jadi kalau pagi habis subuh, saya itu cuman duduk di kursi, terus kemudian di belakang saya buku-buku, terus baca buku nyari ide apa lagi. Di samping saya juga harus menambahkan wawasan. Ya tadi kalau guru SD SMP gampang dia, nggak usah mikir lagi, udah ada bukunya ngajar, udah ada bukunya ngajar. Terus kemudian murid ganti-ganti. Sementara saya terus berapa lama ini? Sampai harus duduk di depan media komputer, harus baca. Bahkan boleh jadi ada yang WA saya pagi tadi lagi ngapain, saya bisa jawab lagi baca. Entar sore dia WA lagi pasti lagi baca lagi. Kalau ada WA model kayak begitu. Kenapa? Karena memang hanya itu yang saya lakukan, mengembangkan. Satu, memang wawasan. Kedua, saya harus memberikan sesuatu yang baru kepada jamaah. Sehingga nggak gampang. Maka dalam waktu 15 tahun ngajar di KS ini, rambut saya habis nih. Kurang. Makanya kayaknya kalau ngajar sampai 25, alis hilang kayak gitu. Ya, kayak ibu-ibu saya mesti beli pensil alis kalau mau ngajar gini. Dulu ngerengin gitu. Udah ngerengin begini, kena hujan lagi hilang lagi. Nah kalau gitu bukankah itu, saya bukan pengen dihargai dalam hal ini ngajar sampai lama. Nggak gampang ngajar kayak begini ini dibandingkan dengan guru-guru, nggak gampang ya. Gitu, sehingga saya harus berusaha memberikan sesuatu yang fresh gitu ya. Terus kemudian kalau Pak Yaman bilang 15 tahun sih mestinya udah selesai Pak, kitab kuning dan segala macam. Kalau bagi saya 20 tahun ini KS, nggak usah pintar-pintar, jangan. Ya jangan pintar-pintar, kenapa? Kehabisan bahan saya kalau pintar-pintar gitu. Udah gini aja udah. Ya gitu aja udah, terus saya punya saingan habis di KS gitu, saya nggak ngajar lagi. Kalau muridnya pintar, kalau ngajar SD muridnya pintar, bangga saya. Tapi kalau ngajar majelis taklim muridnya pintar, sedih saya. Kenapa? Lahan habis. Nah jadi udahlah kayak gini aja, standar aja. Jangan dikasih hafalan 2, 3, 4 ayat, hilangnya 10 ayat. Yang benar kayak begini. Nah jadi itu sekedar ungkapan saya dan rasa terima kasih kepada para bapak, ibu Kolbun Salim yang sudah mempercayakan saya untuk bisa hadir di Kolbun Salim di para bapak hari Kamis malam Jumat. Walaupun sekarang pesertanya memang udah makin berkurang, kemarin cuma 5. Nah itu mau pulang gimana, ngajar gimana 5 orang. Tanya Pak Andi kemarin tuh, ya, tapi udah datang aja udah ngajar. Karena memang satu, waktunya yang sudah malam. Kedua, banyak yang sudah meninggal dunia. Yang banyak sepuh-sepuh tuh, ya itu korban. Korban pengajar wafat. Dan tapi saya senangnya mereka itu meninggal dunia dalam kondisi tuanya dan dalam kondisi ngaji. Ada yang baru belajar Iqra 1 mati. Iqra 2 wafat gitu. Nah itulah hasil Kolbun Salim. Tapi saya yakin mereka dengan istiqomahannya adalah orang-orang yang menjadi panutan bagi kita semua. Sampai tuanya mereka nggak nyerah. Sampai tuanya mereka tetap bersemangat untuk datang. Walaupun sampai di pengajian gini. Sampai begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nomor 1. Ya, nomor 1 ya. Ini berarti yang pertanyaannya. Nomor 1. Nah, ini butuh konsentrasi aja. Butuh konsentrasi pertanyaannya. Pertama, dalam sebuah agenda terjun payung. Ya kan nggak ada agamanya nih pertanyaannya, nggak ada bukunya. Dalam sebuah agenda terjun payung, terjunlah 3 orang. Yang pertama, yang terjun beratnya 75 kg. Yang kedua 60 kg si B, dan yang si C 40 kg. Pertanyaannya, siapakah yang pertama kali turun ke bumi? Di tangan. Dengan? Yang pertama kali turun ke bumi Nabi Adam. Nabi Adam. Kan pertanyaannya siapakah yang pertama kali turun ke bumi? Nabi Adam.
Nah, ya aja pertanyaan selanjutnya dulu konsen ya. Yang udah dapat Jangan serius juga, Pak Ustadz kayaknya suka ngeprank juga nih. Pengen ngeprank. Nomor 2. Langsung maju aja, bisa. Diri. Ya diri aja ya, kalau maju semuanya lah. Nanti tolong dibantu lihat siapa yang pertama. Iya. Sama ya. Masuk diri. Siapakah nama nabi yang pernah bermimpi melihat 1 bulan, 1 matahari dan 9 bintang sujud kepada dia? Siapa? Ayo diri. Ayo Bu Ambar. Nabi Yusuf alaihissalam. Ini nomor 3. Dalam agama Islam, sebaiknya wanita itu mengandung dari yang pertama kepada yang kedua atau yang kedua kalinya, berapa jarak yang harus disisakan? Diri. Hah? 2 tahun mah masa menyusui lagi cepet amat. 2 tahun bunting lagi. Ya ini tuh. Berapa? Salah. Kalau 2 tahun itu adalah dianjurkan bagi seorang perempuan untuk menyusui anaknya selama 24 bulan. Jadi kalau gitu bukan 2 tahun, karena masa mengandung dan menyusuinya 2 tahun, 24 bulan. Jadi jawabannya sebenarnya sih abis nyusuin sama hamil abis 24 bulan. Nah itu jawaban yang paling pas. Iya. Lagian kalau wanita menyusui kan gak ada batasnya sebenarnya sih, terus aja nyusuin terus. Nanti ini gak dapat berarti ya. Siapakah nabi dan apa doanya? Siapa nama nabi ini dan apa doanya ketika dia terkena penyakit kulit? Ayo, diri. Siapakah nabi dan doanya? Al-Quran yang menjelaskan tentang manusia itu diciptakan sebaik-baik bentuk. Apa nama suratnya? Ayo, siapa tahu? Sebelah sini ada. Ayat 12. Apa? Surat Al-Qur'an ayat 12. Kalau itu manusia sempurna, sebaik-baik bentuk. 1, 2, 3. Surat At-Tin ayat 4. Kalimatnya fi ahsani taqwim.